pas banget dia ngubungin setelah Juara Suci. Ngapain anjing? Karena aku insya Allah dalam waktu dekat mau ngeluarin lagu judulnya Janco. Jancu. Nggak bisa juga. Ya jancuk. Oke, kita masuk ke pertanyaan netizen. Ya. Pertanyaan pertama dari susah namanya, DDIIBN Sam. Kenangan apa yang tak terlupakan bertahun-tahun open mic di cafe The Puncak Samarinda, Bang? Aduh. Ini tuh yang punya teman saya. Nama kafenya ini namanya Alfredo Pasugis dan Afrizal. Dan ini pertama kali saya open mic di cafe itu sampai sekarang. Cafe itu masih jadi tempat open mic. Jadi itu tempat bertumbuhku udah. Di cafe itu tuh dari dari open mic, dari materi demi materi dari situ tuh latihan itu di cafe itu. Penontonnya yang tadinya dari sama-sama kami belum menikah sampai sekarang udah cerai. Beneran. Itu kami bertumbuh bareng gitu. Dari dia yang semester kelas berapa gitu terus tuh anjir sekarang udah cerai aja ya gitu. Di cafe itu terjadinya. Kalau kenangan apa? Oh, kenangan apa ya? Ngobrol sama penonton. Jadi tuh kami tuh sebelum kayak cerita cintaku ini kan Bang Radit setelah show ngajak penonton di panggung buat diajak ngobrol kan. Itu saya lakuin udah dari 2014. Ketika aku jadi MC, ya udah di akhir ketika komiknya udah habis, kami ngobrol sama penonton. Kamu dari mana? Kerja di sini. Ayo kita ngobrol di panggung gitu. Jadi kita ngobrol bareng lucu-lucu gitu. Dor. Ini berdua atau bertiga? Kan MC berdua. Ngajak satu orang gitu ngobrol bertiga. Itu lucu banget biasanya. Tergantung dia kerjanya di mana. Itu tadi balik tadi bisa dia tukang AC gitu. Ya udah kita ngobrol tentang tukang AC gitu-gitu. Dan itu lucu banget. Ya, itu yang kangennya gitu. Dan random kadang-kadang ada sales kondom gitu. Pernah ada. Sumpah, kamu kerjanya apa di sales kondom? Anjing di sini gitu. Langsung coba buka gitu. Gitu. Selanjutnya dari @adi for psychic. Terakhir pacaran kapan, Yon? Tuh. Putus gara-gara apa? Ada ngehubungin mantan nggak? Banyak juga nih pertanyaannya. Udah lama lagi. Zaman Gus Dur apa ya? Oh enggak, zaman PKI. Pacaran ya? Terakhir pacaran. Oh ini. 2017 apa 18 ya? Jadi ada penonton open mic. Iya. Pacarin. Iya. Ya, dari mana lagi orang ini bisa menunjukkan value-nya? Kalau tidak dengan stand up. Nonton open mic, terus dia nonton, terus follow-followan gitu, dia story gitu kan, story gitu. Terus kami follow-followan di Instagram. Akhirnya dia sering nonton, terus sering chattingan juga. Akhirnya nggak tahu kenapa tiba-tiba ada obrolan soal itu gitu, soal pacaran ini. Aku kayak iseng gitu kan. Kok dia mau gitu, dan dari fisiknya itu tipeku banget gitu. Kayak aku kan suka yang Cina-Cina gitu kan. Nah dia tuh mendekati gitu. Ya Vietnam. Laos. Vietnam. Filipin. Tuk tuk angpung lobang. Tak bunga, tak tuko, pero hinti tutuk ham, manlaan, angku alang laban. Aduh, mama, mendekatin. Terus pacaran tapi nggak lama, sebulan. Kenapa? Nggak tahu ya. Ini dari persepsiku ya. Ketika itu tuh putusnya dulu ya. Putusnya dulu itu gara-gara waktu lebaran aku tuh pengen dia ke rumahku. Aku kenalin lah gitu ke keluarga apa segala macam. Tapi dia gak mau. Ada aja alasannya gitu. Dan aku tuh ngerasa kalau memang orang gak suka sama aku gak mau maksa nih. Siapa tahu dia cuma salah keputusan waktu itu pacaran. Tapi sebenarnya dia gak mau. Aku kasihan sama dia. Jadi yaudah kita gak putusan aja gitu. Tapi nanya gak ke dianya apakah emang
Aku kesimpulan sendiri. Hmm. Karena aku tuh terlalu minder dalam hubungan sebenarnya, makanya kayak gitu. Aduh aku takut nih kalau dia sebenarnya nggak suka, nggak mau, tapi kemarin atau gimana gitu. Nah mundur lagi ke belakang, kayaknya ini asumsiku sendiri tapi ya, ketika kami jalan itu, aku tuh tidak orang yang sama seperti di panggung. Ketika di panggung aku Yono Bakri gitu, ketika di bawah ya udah Suyono. Jadi semenjak kami jalan aku tuh biasa aja, nggak ada yang bercanda, nggak ada apa gitu, biasa aja gitu ya. Wajar lah orang kayak gini diem kan kayak apa sih. Gak usah sok cool anjing. Kamu hidup buat kami tertawa. Itu tugasmu di dunia ini. Itu tapi poinku gitu. Aku juga introspeksi dari itu. Tapi lo emang introvert? Enggak suka ngobrol aja. Kenapa gak suka ngobrol? Kalau nggak penting. Tapi kan dia pasangan. Itu dia. Mungkin karena salah PDKT-nya kali ya. Kami tuh nggak ada proses PDKT yang jalan apa, saling memahami karena ketemu di open mic aja gitu. Jadi mungkin ekspektasinya beda-beda nih. Dia ekspektasinya ketika mungkin dia cantik mau sama aku, pengen sesuatu yang sama aku seru nih. Tapi pas jalan sama aku tuh kayak aku tuh diem doang, biasa makan ya biasa gitu, nggak ada apa-apa. Nah dari situ beberapa kami jalan ada perubahan sifat dari dia. Nah dari situ yang aku langsung minder. Kayaknya dia nggak suka sama Suyono nih, sukanya sama Yono Bakri. Ya udahlah mending nggak usah gitu. Tapi tidak bertanya. Tidak bertanya. Hanya memutuskan sendiri ya. Kesimpulan sendiri gitu. Makanya aku suka banget sama lagunya Naif yang Buta Hati. Itu yang cuma nyanyi. Buta hatiku, selama ini aku anggap engkau benar-benar mencintaiku. Gitu lah itunya. Itu tuh putusnya karena itu. Nih ada pertanyaan terakhir, ada ngehubungin mantan nggak? Ada yang mantan ngehubungin nggak sejak jadi sekarang? Ada. Kublok. Savage. Beneran kublok. Karena Ya ngapain? membangun silaturahmi. Kenapa nggak dari dulu? Ngapain? Oke. Tapi ini yang lama berarti ya? Lama banget. Jadi waktu dulu terus di Samarinda gitu. Dan pas banget dia ngubungin setelah Juara Suci. Ngapain anjing? Anjing aku bisa dapat 5 kayak gini. Enggak. Maksudnya ngapain aja gitu. Oke. Terus aku tuh nggak enakan orangnya. Kalau misalnya dia ngubungin terus nggak aku tanggepin terus, kayaknya akan ada suatu saat aku nanggepin. Yang penting ya udah hidup masing-masing aja gitu. Dengan kayaknya nggak ada masalah dah kalau hidup masing-masing. Tapi jadi sejak juara banyak yang DM nggak? Ntar mulutku bau kayaknya. Dari tadi sini kayak ada bau banget dah kayaknya dah. Maaf ya. Apa aku beli aja nih? Kayaknya bakal ini gak kepake dah abis ini. Apa? Apa tadi? Ada yang back DM nggak? DM? DM apa maksudnya? Cewek. Enggak ada. Ada aja cuman gak banyak. Ada aja tapi gak banyak. Banyak DM isinya DM Yono tuh apa ya? Dia mulai penasaran guys. Apa? Kamu gak jawab. Apa? Maksudnya DM isi DM itu berarti kayak Nih catat password IG ku. Buka sendiri. Kebanyakannya ya bercanda-bercanda. Terus aku paling suka sama followers yang ngirimin video lucu. Paling suka aku. Kadang itu jadi referensiku buat aku bikin video gitu. Jadi referensi. Suka banget buat teman-teman. Kirim lah. ada Suka nama aku. fansnya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Mau dibikin? Nggak usah lah. Nggak usah pakai fans. Isyona lovers. Karena kayaknya ada untungnya deh. Kayak Nope kan ada jamaah al Nopeiyah jadi ini gitu kan. Isyono lovers saja. Kok is? Isyono. Aku nama panggung kalau musik Isyono. Aku tuh ada Suyono nama asli. Kalau stand up komedian Yono Bakri. Di musik kan aku ada beberapa bikin lagu nih. Oh sekalian apa ya? Kalian belum pernah denger lagu ya? Belum. Wah sayang sekali manusia hidup di muka bumi tidak pernah dengar laguku. Sebentar ya. Di mana ya? Spotify nggak ada? Belum rilis. YouTube? Apa? YouTube?
Belum ada juga, Oh, ini, belum rilis. Ini baru banget. Baru banget tau gak sih? Bentar ya, di mana ya ketutup Twitter nih? Oke, tadi berarti kalau Isiono itu nama panggung ketika bermusik. Bener, karena aku insya Allah dalam waktu dekat mau ngeluarin lagu judulnya Janco. Jancu. Nggak bisa juga. Ya jancuk. Keren nih orang nih, keren nih timingnya nih. Oh aku tahu harus kemana, aku tahu. Okay. Sebentar, sabar. Aku tahu. Nggak apa-apa nih sambil ngobrol. Jadi gue kan kayak berusaha. Oh jadi Isiono itu nama panggung merilis lagu Jancu. Toy nggak ada lagi. Nggak ada dah. Ya udah, nanti kalau nggak ya. Oh ada. 2, 1, 4. Pacarmu tampangnya lebih Jancu. Kapan dirilis? Nanti habis maghrib. Insya Allah dalam waktu dekat. Di Ditunggu Spotify. Isiono. Makanya setengah-setengah nanti sini. Merah hitam kayak Isyana. Oh iya benar juga. Iya dong. Isiono Isyana. Anjay. Mabar. Oke, ditunggu rilis Jancu. Terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan terakhir dari netizen. Ya. @audela _ Mm. Mas Yono, kapan mau nikah? Hahaha. Ada hahahanya. Ngedek kayaknya. Nggak nanya dah itu kayaknya. Pengennya sih cepet, sumpah. Pengen cepet banget. Karena nafsu. Udah pasti nafsu. Aduh, mana di Twitter udah susah sekarang. Terus Pengen banget menikah. Apa ya? Karena kayaknya pas untuk hidup sendiri ini cukup happy gitu. Nggak bagus nih happy terus nih. Harus ada sesuatu yang buat apa ya? Hidup baru lah gitu. Karena suka sama hal yang baru juga. gak ngerti. Kan kata orang kan, aku tuh kalau ngambil keputusan atau ngambil kebijakan tuh ngambil kemungkinan terburuknya dulu. Kalau aku udah siap sama kemungkinan terburuk, kalau ada enaknya aku udah pasti siap gitu. Nah menikah bagiku adalah menambah masalah baru. Apa? Buat apa tahu kalau menikah dalam masalah baru terus menikah? Terus kalau aku udah tahu menikah itu masalah baru, ketika ada enaknya, ya aku akan nikmati doang. Ketika ada nggak enaknya, aku udah siap. Nah, di pikiranku sekarang menikah itu cari masalah. Nah sekarang aku udah siap cari masalah. Gitu. Karena hidup itu berwarna kalau ada masalah. Kalau menurutku, misalnya nih kamu nggak punya uang, tapi terus kamu bisa beli ayam goreng, itu nikmat banget rasanya. Gitu. Nggak usah yang pizza, nggak usah apa, ayam goreng aja. Wah enak banget tuh pasti. Karena aku ngerasain dulu waktu di rumah. Gitu. Kami tuh nggak usah makan mewah, makan bareng keluarga. Itu udah enak banget gitu. Padahal makanannya sederhana. Misalnya kami mampunya paling tinggi beli ayam KFC gitu. Wah itu kami kayak pesta banget di rumah. Itu happy banget udah puncak tertinggi gitu. Makanya kalau udah siap sama yang buruknya, enaknya tipis aja udah ngerasain bersyukur pasti. Oke. Ya. Gitu maksudnya. Udah ada calon? Nah ini dia. Sebenarnya aku ngomong panjang lebar ngindarin ini. Aduh ngentoy. Langsung to the point lagi. Dalam hatinya banyak omong orang ini. Ada gak sih? Ada gak? Alah ngomong kosong. Intinya tuh ada gak yang mau? Belum? Sesuai harapanmu kan? Oke, semoga Dia semoganya kayak aku tahu semoga ini cuma-cuma sih. Tapi kan namanya formalitas dalam obrolan ya udahlah. enggak beneran. Apa? Beneran. Kayak Aman bro, sikat bro. enggak maksud gue kayak
menurut gue apa yang lo omongin barusan itu bukan untuk menghindari pertanyaan itu, karena memang lo udah siap dengan kemungkinan terburuk itu. Tapi mungkin belum ada orang yang bisa pas atau menemukan lo dengan versi lo yang seperti lo. Karena menurut gue sebelum gue ketemu sama lo, kayak Yono Bakri, yang tadi Yono Bakri adalah orang yang hanya dijadikan lelucon, tapi mungkin belum ada orang yang ngelihat Suyono seperti apa. Masa sih? Menurutmu stand up komedian bagusan mana skate? Kalau jawabnya sekarang stand up komedian ada celah nih. Beneran? Iya mungkin. Enggak tahu. Saya enggak tahu. Yang mudah-mudahan lah ada seorang wanita yang menerima saya dengan pemikiran saya itu. Apa? Lo kesepian enggak? Pasti. Kesepian. Makanya ada kalimat orang yang kalau banyak tertawa itu adalah menutupi kesepian. Setuju. Orang nih komik-komik di kamar banyak nangis sendirian. Banyak nope tuh yang di mana-mana. Di kamar nangis. Itu juga terjadi sama aku tuh. Kadang obat juga sih. Nangis tuh. Yeah. Jadi memang ya udah keluarin aja. Aku bahkan nonton TikTok itu ada video sedikit sedih aja nangis aku. Video kucing nangis, gitu-gitu. Iklan Thailand nangis. Loh, ada yang sedih, Bro. Ada iklan Thailand kan. Sedih banget itu. Nangis aku. Okay. Ngelihat Nasar. Oke, semoga sedih. Amin. dipertemukan. Terima kasih. Mudah-mudahan. Amin. Oke, main disordet terakhir. Ayo. Oke. Itu ulangin penjelasannya apa? Sampai gitu ketawanya. Tipis napasnya. This adalah Ini. or adalah Atau. that Mati. Ini atau mati ya? Begal. Oke, we start right now. Oke, I'm ready. Yang pertama, What did you say, sorry? Aku tahu itu nggak pantas. Aku juga geli. first, Enak juga nih kopi diludahi. Ya, Samarinda ya, or or Jakarta. Absolutely Samarinda. Why? Because I love Samarinda. Habis kosakatanya habis. Aduh ngentoy. Aduh pengen pinter aku. Aduh ini yang bikin aku gak ngedit sama bule nih. Samarinda. Gak tahu kenapa walaupun aku keturunan Jawa, bapak mamaku Jawa, tapi aku lahir di Samarinda dan aku tuh ngerasa putra daerah Samarinda gitu. Bahkan ada mimpiku yang aku bisa ngebangun entertain di Samarinda. Mimpinya gitu. Jadi di sana tuh orang-orang di Samarinda tuh anak mudanya dapat hiburan yang bagus juga. Mimpiku itu. Someday, I don't know. Amin. Oke. Tapi pernah ke Jawa nggak, Yon? Maksudnya ke kampung? Pernah. Kemarin habis juara suci langsung ke kampung. Ke tempat kakek, masih ada satu ternyata. Kakekku. Udah aduh lucu banget. Dia tuh udah buta. Karena saking tua banget, udah katarak gitu. Tahu nggak hiburannya apa? Mendengarkan suara ayam. Beneran ini. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, setiap hari cuma makan dengan suara ayam. Pernah suatu saat budeku itu kekurangan uang. Dia jual ayamnya. Terus budeku ngakalin apa? Pakai HP. Sumpah. Ini satu hari kakekku tuh kayak kok nggak ada suara ayam ya gitu. Terus budekku diam-diam nyetel HP gitu. Bentar ini belum tak kasih makan. Suara bunyi gitu. Jahat banget. Sampai sekarang nggak tahu. Tapi kakekku tahu. Dijual ya ayamku gitu adanya. Kenapa kau tahu? Itu ada iklan Shopee. Masa ada
ada ayam kukuk, opi ode, ode, kuk ode. Aduh lucu banget ya, kenapa nggak jadi materi stand up ya? Kita bakal potong ini buat jadi potongan. Aduh. Oh, gimana Jawa? Di Jawa tempat Doesn't feel like home. enggak. Karena memang home ya Samarinda aku. Di Jawa hanya sekedar sejarah gitu. Yang penting aku nggak lupa dari mana. Bahkan nih nggak tahu kenapa ya, aku tuh pengen kayak Habib gitu. Yang tahu kakeknya siapa, kakek-kakeknya siapa. Aku walaupun dikasih ilmu kekuatan super ya, aku pengen tahu siapa orang yang ke atasku nih. Kan nggak pernah tahu, siapa tahu Abu Jahal, kita nggak tahu nih. Siapa tahu siapa, aku keturunan Einstein, nggak ada yang tahu bro. Betul. Makanya pengen tahu siapa ya kakekku siapa ya. Biar tahu kita tuh jati dirinya sebenarnya siapa sih gitu. Einstein agak nggak mungkin sih. Einstein, ya siapa tahu. Bule maksudnya bule. Handstand kali. Bisa jadi lah. Enggak ya. Kalau Indonesia ini dari mana sih rata-rata? Jawa dari mana? Tanya gue. Heeh. India. Enggak deh kayaknya. Dari Kalau mana? yang iya juga ya, benar juga dari mana? Maksudnya Indonesianya kan yang pribumi kan. pribumi ini kan manusia dari Adam dan Iya, Hawa kan. betul. Terus Kita tetap dari Arab, tapi nggak tahu. Gue nggak tahu, sorry. ya udahlah, itu dah pokoknya. Oke, ini menarik. Jadi tetap Samarinda. Kenapa sih bau banget? Aku insecure sama orang yang setelah ini dah. Beneran ku beli ya? Aduh gak enak nih. Oke, disorder yang kedua. Ya. Menjadi content creator atau stand up comedian. Seniman, komedian. Karena dari dulu aku tuh ngerasa stand up comedy itu platform, content creator itu platform, acting itu platform, semua itu platform. Aku hanya aku pernah nanya ke Bang Radit menjulukin Bang Radit itu apa, storyteller gitu. Nah aku tuh ngerasanya, ini dari psikolog juga sih, aku waktu itu tuh kayak terlalu minder ngomong kalau aku nih seniman gitu. Sampai aku ngobrol ke psikolog, ditanya-tanya aku tuh melakukan sesuatu berdasarkan hati gitu. Nah itu seniman. Kalau itu kamu tolak akan sakit sendiri. Ya udah akuin aja kalau seniman gitu. Bukan seniman tanda kutip yang kayak Sujiwo Tejo gitu ya, enggak, maksudnya tuh seniman yang melakukan sesuatu karena berdasarkan hati aja gitu. Jadi makna seniman di kepala orang-orang nih yang akan beda. Nah aku punya pemahaman sendiri tentang seniman gitu. Kayak stand up, aku hanya mengeluarkan keresahan dari hati melalui media stand up comedy. Melakukan keresahan hati melalui konten kreator. Ini kan beda-beda semua nih. Kayaknya keresahanku tuh lebih cocok kemana sih gitu. Kayak kalau ke konten mending ku eksekusi di konten, kalau stand up mending stand up gitu. Artis. Vino Bakri is an artist. Artis tanda kutip ya, Iya. bukan selebriti. Aku nggak tahu sih bedanya gimana, tapi di kepalaku beda aja. Iya, ngerti. Iya. Oke. Berarti Yono pernah ke psikolog? Pernah. Waktu suci. Jadi waktu Oh. suci dikasih fasilitas sama psikolog. Gimana? Wah, cakep ya. Terima kasih Kak psikolog itu 2 kali yang apa namanya sesi ngobrol itu sangat membantu banget karena ya aku juga dari latar pendidikan juga nggak tahu gitu, jadi pas ngobrol sama psikolog itu sangat membantu sih. Intinya jangan pernah, ini dari psikolog itu ya, jangan pernah meninggalkan Suyono di masa lalu, Suyono SMP, Suyono SMA. Kalau kita berusaha meninggalkan mereka, dia akan datang dalam bentuk yang negatif. Misalnya aku dulu dibully, terus aku meninggalkan dia. Ketika aku di posisi sekarang, balas dendam dulu kamu diginiin loh, ini loh gitu. Gimana caranya kita nggak pernah meninggalkan mereka berarti? Diajak dia. Kalau kata psikolog itu kita santai gitu, dia tenang, kita bayangin dia Suyono dalam bentuk itu, perlu santai, udah aman, kita sekarang udah keren gitu. Udah nggak usah ganggu lagi, kita nggak perlu balas dendam sama mereka karena orang keren nggak perlu dendam gitu. Jadi udah jalan dengan yang sekarang. Itu keren banget sih. Karena dulu ada fasenya yang aku bikin konten itu untuk balas dendam. Karena ngerasain bikin konten terus viral, dipuji orang, ngerasa dihargain orang. Akhirnya efeknya ketika aku bikin konten lagi dengan niatan aku nggak mau balik seperti Yono yang dulu. Itu kan melenceng udah. Jadinya tertekan apa segala macam. Nah itu yang salah. Kalau bikin konten ya karena suka aja, udah karena seru gitu.
Iya, iya. Itu tuh dari psikolog keren. Keren. Iya ya. Kalau orang nggak punya duit susah dapat begituan. Intinya kudu punya duit dulu. Tapi iya juga ya. Lu bayangin gak sih? Dulu Bang, aku kan depresi tuh waktu gagal suci apa segala macam. Temanku psikolog bayar 1 juta. Ya anjing depresinya karena nggak punya duit disuruh bayar. Iya juga ya. Iya. Dari pemerintah sih harusnya ya. Iya. Harus mengadakan. Kayaknya kan setiap orang tuh masing-masing satu gitu. Itu berlebihan sih Mbak. Kayaknya dunia ini gak semua tentang Anda deh. Berlebihan, kayak malas banget kayaknya ya. Iya juga. Ini bayangin, separuh Indonesia semuanya psikolog. Iya berlebihan. Jadi bersemikir juga. Oke, jawaban untuk yang terakhir seniman. Yang ketiga. Ih, tapi geli ya. Gak tau, aku masih geli kalau aku tuh kalau bilang seniman tuh untuk diri sendiri gitu kayak lah. Lanjut. Geli aja. Iya. Seniman. Ash. Ini seneng bener ya. Yang ketiga Panji atau Erwin Wu. Ah, nggak bisa. Harus pilih disordered namanya. Stand up Indo. Karena itu dijelaskan semuanya. Bahkan orang yang nggak pernah kenal aja ada yang membantu gitu. Jadi bener-bener respect ke teman-teman di Stand Up Indo. Terima kasih banyak. Kami tuh misalnya aku keluar kota nih, nggak ada kebutuhan stand up, tapi di situ ada komunitas ya. Kami tuh kayak teman lama. Itu Stand Up Indo tuh begitu tuh. Nggak bisa terjadi dimanapun menurutku. Asal saling tahu. Bahkan nggak tahu aja. Kami dari komunitas Samarinda, kami dari komunitas Jogja. Ketemu ke Jogja, bang, saya dari komunitas Samarinda. Ulah. Nginep di rumah, ayo orang baru nginep di rumah makan gitu. Stand Up Indo pokoknya. Keren. Ini juga yang gue rasakan ketika ngobrol sama orang anak stand up atau stand up Indo gitu, gue ngerasa stand up ini tuh suatu platform yang bisa bikin orang bukan siapa-siapa jadi seseorang. Maksudnya itu change yang kita bisa lihat ada Yono di sini, kita bisa lihat ada Arif Brata di sini. Kayak itu tuh menurut gue kalian tuh orang yang punya talent, dan Stand Up Indo adalah wadah yang buat kalian ada di posisi ini gitu, dan kalian pantas mendapatkan itu. Benar. Padahal dari segi bisnis ya nggak bagus yang dilakukan ini. Bang Ajis, Erwin, Ardit itu seniorku semua. Ardit dari Samarinda by the way. Kalau misalnya aku jadi dari stand up comedian, otomatis nantinya akan jadi saingan pekerjaan dong. Misalnya diundang di TV gitu. Harusnya mereka jangan ngangkat aku karena pekerjaan mereka yang terancam nantinya. Tapi itu nggak terjadi di Stand Up Indo. Malah dibantu. Aku nemenin Bang Ajis syuting waktu itu di Trans TV. Asisten nih. Tapi Bang Ajis, nih ada nih anak bagus nih, diundang dong gini-gini. Padahal secara kerjaan kalau aku diundang kan bisa Bang Ajis enggak. Tapi dia tetap nawarin gitu. Keren memang Stand Up Indo. Ngasih kesempatan buat siapapun yang punya potensi. Tapi ada gogon-gogon jeleknya juga gak sih? Gogon-gogon. Gosip underground. Itu tuh Jakarta tuh. Sorry Kenapa banget. sih semuanya disingkat? Sorry banget. Aku lagi nongkrong tiba-tiba temanku kendul. Apa kan tuh kencing dulu? Apaan sih? Jakarta doang tuh singkat-singkat tuh. Astagfirullah. Gue baru tahu juga kan dulu. Aduh nggak tahu dah aku di Jakarta nih apa aja disingkat, ada kokas. Semuanya disingkat. Apa tadi? Maksudnya itu kan tadi lo bilang bagus-bagusnya tentang stand up Indo. Tapi ada gak sih kayak yang sebenarnya bisa juga nih atau kita bisa bilang jeleknya yang bisa lebih ditingkatkan lagi, atau ngerti gak maksud gue, pertanyaan gue? Ngerti tapi pasti ada jeleknya. Yeah. Tapi untuk secara stand up Indonya nggak ada menurutku. Karena sistemnya udah dibikin sama founder dan presiden-presiden sebelumnya udah bagus banget. Ya kalau di manusianya, di komik-komiknya ada aja gitu. Cuman kalau dari sistemnya sih bagus-bagus aja ya. Sama satu nih, ini yang di kepala orang tuh jahat. Kita tuh senioritas di stand up Indo itu kayaknya kencang banget gitu. Mungkin ada orang yang emang padahal iya. Emang benar. Cuman yang kurasain gini, kayak aku juara suci sama abang-abangan itu dianggap bukan siapa-siapa. Bahkan aku tuh ya dikatain tetap binatang, monyet sini monyet gitu. Apa segala macam. Orang luar ngelihatnya
ini kok pembulian banget ya gitu. Di konten-konten juga ada beberapa senior yang sama junior itu kayak ngapain terserah gitu. Tapi bagiku itu adalah suatu kelebihan. Misalnya aku juara suci, tapi sama Bang Ajis tetap monyet sini, disuruh beli rokok, suruh apa gitu-gitu. Aku tetap mau karena dia ngejaga aku supaya aku nggak tiba-tiba angkat dada karena kaget sama ini gitu. Oh, tapi lo juga bisa lihat sisi itunya. Tapi itu yang kurasain. Iya, maksudnya gitu. Iya, aku nggak peduli orang, aku kan nggak pernah peduli orang. Ketika aku digituin, sempet ada perasaan, ini abang-abangan tuh jahat sama aku kenapa ya? Jadi nggak langsung ngejudge, kenapa ya? Apakah mereka kenapa? Tapi yang kurasain di nextnya, oh ternyata ini supaya aku nggak lupa diri gitu. Jadi dijagain sama abang-abangan. Oke. Makasih bang. Tadi katanya waktunya tinggal sedikit. Nggak mau? Ini ada lagi? Nggak mau? Apa? Nopek Novian atau Arif Alfiansyah? Cost the rate. Everybody cost the rate. I love cost the rate. Nangis itu nangis. Sorry. Sorry. Cost the rate is my... Love. Cost the rate. Oke. Why? Diulang lagi. Kehangatan, pembelajaran, pengayoman semua di cost the rate. Semuanya itu. Oke, yang terakhir. Harus dipilih. Kalau misalnya Yono bisa milih, lo akan milih apa? Ganteng kaya, lucu kaya. Tapi kalau lo ganteng kaya lo nggak bisa lucu. Kalau lucu kaya lo nggak bisa ganteng. Suruh milih ya? Lucu aja. Nggak Oke, peduli sekarang. ganteng apa kaya nggak peduli. Penting lucu aja. Karena semua itu aku mikirnya bonus. Tujuannya lucu. Kalau bisa lucu ya bisa ganteng bisa kaya. Lucu aja penting. Menghibur orang. Itu aja intinya. Oke. Kenapa tepuk tangan? Iya juga sih. Biar kayak akhirnya galak gitu. Males banget closingnya tepuk tangan. Terima kasih teman-teman. Bisa gitu. Oke. Lucu. Tapi gue masih penasaran ya. Apa? Terakhir kayak kenapa lucu ini penting banget atau menghibur orang tuh penting banget buat lo? Tapi kan itu buat diri lo sendiri, Iya. bukan buat orang lain. Hidup bagimu apa? Wadaw. Apa makna hidup bagimu? Panjang. Yang kalimat sederhana ada nggak? Perjalanan. Perjalanan. Ya. Beberapa orang ku tanya, ini berdasarkan teman-temanku ya, hidup baginya apa? Apa yang membuat kamu ikhlas mati? Aku ketika udah ini nggak apa-apa deh mati gitu. Rata-rata jawabnya ketika dia bermanfaat bagi orang lain. Di Al-Quran juga gitu, mungkin di ajaran lain nggak tahu. Pasti ada itu juga gitu bermanfaat untuk orang lain. Nah ini yang coba aku kerucutin, di mana kira-kira nih kalau memang tujuan hidup adalah bermanfaat untuk orang lain, di mana nih peranku gitu? Yang bisa ku lakukan gitu. Dengan apa yang perjalanan kayaknya di sini deh gitu. Nah, yang ku rasain coba cari. Kalau misalnya ada orang yang menghibur, bisa menghibur, semuanya itu cuman bonus. Nggak usah jadi tujuan. Kalau dia tujuannya melenceng, misalnya pengen kaya gitu, menghiburnya akan hilang. Dia nggak akan kaya. Tapi kalau dia fokus tujuannya menghibur, si bonus-bonus ini akan kita lewatin dan bisa dapet gitu. Fokusnya ya udah menghibur aja. Kaya, ganteng itu pasti dapet. Kalau nggak lucu, nggak menghibur, nggak mungkin lucu, nggak mungkin kaya gitu. Oke. Terima kasih, Doang. Yono. Ya, makasih. Iya. Nggak meriah closingnya. Balik lagi. Lah, masih ada? Enggak. Sabar guys, sabar. Maksud gue gini, balik lagi ke Rewind. sebelum gue, bukan capek juga. Sebelum gue ngobrol sama lo, bahkan gue cuman tahu lo dari sosial media, itu juga di home. Yono Bakri adalah seorang yang menghibur dengan cara-cara yang lebih fun. Maksud gue kayak
dari caranya act out. Oke, ngerti. Ah. Tolol, gila. Itu memang konsep komediku. Orang nggak bisa ngelakuin atau aku bisa. Orang nggak mau ngelakuin, aku mau. Ya. Itu kan menghibur orang. Ya. Itu doang kuncinya. Dan setelah gue ketemu hari ini, lo lebih dari itu. Aduh, kalau orang jelek dapat ujian nih bingung bersikap. Biasanya kan dikatain ya. Tahu sikapnya kok dikatain gitu. Ini Pak. maksudnya gue biar biar lo ngerasain. Anjing. Dia kasih sesuatu yang jarang ku dapat. Gampang sayang nih biasanya. Kayak lo memiliki banyak mimpi, lo memiliki banyak yang orang sebut itu passion, dan lo melakukan itu. Bahkan gue ngelihat ketika lo sudah dikasih bonus-bonus itu, lo tetap bertujuan dengan apa yang mimpi lo. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan terus. Tolong ingatkan saya kalau melenceng. Tolong ingatkan Yono Bakri ya, netizen, ketika dia apa ya. Tapi kalau netizen nggak perlu sih. Oh, iya. Nikmatin aja udah. Yang mengingatkan saya adalah teman-teman terdekat saya, abang-abangan saya, itu yang perlu ini. Saya minta tolong nanti. Oke, terima kasih Yono Terima Bakri kasih. untuk obrolan hari ini. Terima kasih banyak Kak Tiara. Yeah, and thank you for watching. Bye-bye.